yaitu modul 13, Refining the Class Design Model. Saya sebagai orang pertama akan menjelaskan mengenai Refining Class Design Model itu sendiri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama adalah setelah menyelesaikan modul ini, kita dapat memperbaiki atribut domain model, memperbaiki hubungan domain model, memperbaiki metode domain model, mendeklarasikan konstruktor di dalam domain model itu sendiri, membuat anotasi method behavior, dan membuat komponen dengan interface. Nah, berikut adalah proses mapnya. Saat ini kita berada di solution model, di mana hal yang akan kita lakukan adalah kita akan merefine desain model untuk menyempurnakan domain model yang telah kita buat, di mana artifaknya itu adalah domain class model, use case form, dan juga scenarios. Nah, masuk kepada pembahasan defining attributes of domain model. Untuk membuat refining attributes ini, kita menyempurnakan metadata atribut, memilih jenis data yang tepat, membuat atribut turunan atau derived attribute, dan menerapkan enkapsulasi. Nah, untuk deklarasi dalam atribut di diagram kelas UML-nya itu meliputi yang pertama ada name-nya, kemudian ada visibility-nya, itu adalah suatu akses ke struktur pada kelas untuk menentukan hak akses pada setiap atributnya. Kemudian ada type-nya, multiplicity, kardinalitasnya, terus ada initial value, dan yang terakhir adalah constraint. Nah, ini merupakan sintaks untuk salah satu cara untuk merefine, di mana dari analisis itu, dari desain itu kita membuat suatu analisis, yaitu customer misalkan yang di dalamnya ada first name, last name, address, dan phone number, yang nantinya akan menghasilkan sebuah desain model dengan udah ada initial value-nya dan juga type-nya ataupun constraint-nya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya ialah choosing an appropriate data type, di mana kita memilih jenis tipe datanya. Yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah representational transparency, computational time, dan computational space. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh data type untuk nomor telepon, di mana dia terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 data type-nya. Contohnya misalkan string, long, phone number, char array, ataupun integer array. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Aku yang offer atau aku yang di-offerin pertanyaan? Yang lain yang nge-offer pertanyaan. Oke, sip. What's the question? Pertanyaan perlu dicari dulu ya berarti ya? Mungkin. Bukan mungkin. Iya, memang dicari. Yang lain nggak ada yang nanya? Kita yang nanya harusnya. Kalau dari... Nah itu, Aksa sama Cantika ada nanya nggak? Notifikasinya habis. Tanya apa aja boleh? Aku mau nanya dong. Iya, boleh, silahkan. Menurut Risma, representational transparency itu yang kayak gimana? Terima kasih Dede atas pertanyaannya. Kalau sebenarnya untuk data ini, to be honest, mungkin ya yang dimaksudkan itu adalah kejelasan dari kita bikin tipe data dari suatu atribut. Aku mau nanya nih. Sebentar ya. Di slide yang keempat coba. Misal kayak untuk nama kita pakai string, untuk nomor Cek ada suara. kita pakai integer, kayak gitu. Risma, suaranya kecil. Si Aksa nggak dengar dia. Oh iya, maaf. Jadi pertanyaan Dede kan yang representational
representational transparency. Kalau menurut aku, dia itu kayak kejelasan kita menentukan tipe data dalam membuat suatu atribut. Kayak misal untuk nama itu dia pakai string, atau misal untuk nomor telepon itu dia pakai integer ataupun phone number. Nah, menurut aku kayak gitu. Jadi kayak cocok nggak cocoknya gitu ya. Iya, kalau aku mikirnya gitu sih. Oke, terima kasih. Kembali kasih. Next. Aksa mau nanya apa? Nah, yuk Aksa kayaknya hilang nih suaranya. Di slide keempat ada gak? Oh, aku di slide keempat. Iya. Nih, oke. Kan itu slide ke-3 berarti. Ke-1 kan nama ya. Nah, ini maksudnya apa namanya? Menerapkan enkapsulasi itu gimana dah? Kalau menurut aku ya, kan enkapsulasi itu kayak gimana cara kita untuk mengatur struktur dari suatu kelas yang ada pada Bentar Isma, dalam bentar. program. Bentar Isma. Iya, Aksanya kenapa? hilang. Oke. Oh iya, Bisa di pause nggak recordingnya ya? nggak apa-apa sih, lanjut aja. Oke. Soalnya dia Ini cuma bisa nge-stop. ini kan Aksa yang nanya nih. Si Cantika, ada nggak pertanyaan? Bentar. Aksa Domain belum model. Oh, ini Aksa datang. lagi di connect. Sa, Yuk. yuk lanjut berarti Risma. Oke. Nah, kalau menurutku enkapsulasi itu kan sebuah cara untuk mengatur struktur yang ada pada suatu kelas kayak atau cara kerja dalam suatu kelas. Di mana kita tuh bisa kan enkapsulasi itu terbagi kayak hak aksesnya. Kayak misal dia private atau dia public dan juga misal kayak apa sih satunya private, public sama protected. Nah, itu kan sebuah cara untuk membatasi hak akses terhadap suatu kelas ataupun suatu metode misalkan. Nah, itu di-refine di dalam domain model ini. Gitu, Sa. Oh iya. Oke, udah mantap. Apa sih? Nggak jelas ya. Kayak misal gini. Misal kayak hak kan kalau enkapsulasi itu terbagi 3 tadi kan. Misal kayak private. Nah, jadi kalau misalkan dia private, satu-satunya yang bisa mengakses kelas itu misalkan ya kelas itu sendiri dan dia nggak dapat diakses di kelasnya ataupun di kelas turunannya atau derivative-nya. Ngerti nggak sih? Iya, kayak gitu. Intinya yang apa namanya? Yang mengatur struktur kelas kan? Iya, kalau aku mikirnya gitu. Iya. Oke, mantap. Lanjut berarti. Yuk, Cantika. Iya, matiin dulu yang Risma. Enggak, pertanyaan Cantika maksudnya. Oh, pertanyaan. Dikirain. Bentar. Ini deh. Udah gak sabar, cantik. Maksud dari menyempurnakan metadata itu kayak gimana? Terima kasih banyak Cantika untuk pertanyaannya. Kalau menurutku ya, sebenarnya kan metadata itu
kayak informasi terstruktur kayak untuk menjelaskan ataupun mendeskripsikan suatu informasi. Nah, metadata ini berarti juga bisa untuk mendeskripsi, kalau berangkat dari definisinya ya, bisa untuk mendeskripsikan atau menjelaskan atribut-atribut yang ada. Nah, ini kan sebenarnya domain model itu dia kayak penyempurnaan dari si uh, benar ini dari si oh enggak salah, jadi domain model itu digunakan untuk disempurnakan nanti di desain model. Nah, di desain model ini kita juga menyempurnakan informasi ataupun menjelaskan atribut-atribut yang udah ada sebelumnya dari si domain model itu. Bingung ya? Halo. Gitu, Chan. Oh Gimana, ya, Chan? ya. Menurut kalian kayak gimana? Kalau misalnya penjelasanku salah, tolong diluruskan. Aku sendiri nggak terlalu ngerti metadata, jadi tidak ada komen, no comment. Kak, pokoknya metadata itu kayak informasi tentang suatu data gitu loh. Kalau yang aku tahu ya. Nah, ini mungkin informasi mengenai suatu atribut yang kemudian disempurnakan di dalam desain model. Oke. Aman nggak tuh, Cantika? Ya, aman. Tuh, kok ketawa? Enggak sih. Berarti lanjut ya? Lanjut. Barusan kasih one question untuk yang lainnya. One. Atau ketika tidak jelas saja, baru nanya. Kayaknya sih kalau mau ditanyain aja deh. Nggak harus nanya per individu, iya gak? Wah, ini kita jam berapa sih maksimal? Kok gitu aku nggak bakal nanya. Iya, mari kita. Lanjut. Aku menonton saja kok itu. Oke. Tanya aja lah, nggak apalah. Ya, biar makin paham. Positif. Asik. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, dan thank you. Ya, sama-sama. Yoi. Langsung Cantika. Bentar ya. Cantika 9 sampai berapa? Oke. Lagi fokus dia, lagi fokus. Susah jawab. Udah belum? Oke. Ngomong sama Udah ada belum? Sudah ada. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Risma. Membuat atribut derive. Pada analisis, Anda mungkin tidak mempunyai sebuah atribut yang kamu tahu bisa menjadi atribut derive dari sumber lain atau lebih stabil. Contohnya tuh perhitungan usia seseorang dari tanggal kelahiran. Di sini ada kelas customer. Jadi di sini ada analisis dan desainnya. Nah, dari sebuah analisis dari atributnya first name, last name, age, address, phone number, dia akan menghasilkan desain yang akan menampilkan sebuah tipe data. Applying enkapsulasi. Untuk mengapply enkapsulasi, ikuti langkah berikut. 1. Buat semua atribut menjadi private atau visibility. Yang kedua, tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang terbaca. 3. Tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang bisa ditulis atau non-frozen.
sebuah contoh enkapsulasi. Sini ada kelas customer di mana atributnya terdapat first name, last name, address, dan phone. Di sini ada tipe data string, terus ada new address dan null. Nah, terus di sini metode-metodenya ada get first name, get last name, get address, get phone number. Dan mutatorsnya ada set address, set phone number. Memperbaiki hubungan kelas, tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian ini. Tipenya ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Direction of traversal juga dikenal sebagai navigasi. Ada qualified association, declaring association management method, resolving many-to-many association, dan resolving association class. Di sini ada 3 tipe data relationship. Yang pertama ada asosiasi, yang kedua ada agregasi, ketiga komposisi. Hubungan-hubungan ini menyeratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek asli, biasanya sebagai atribut instan. Ada tipe lain dari hubungan ketergantungan yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tapi tidak instan yang memegang objek itu. Contoh dari asosiasi ini, hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara instan mereka. Jadi asosiasi ini itu hubungan antara entitas. Misal, customer, dia berhubungan dengan survei. Agregasi ini suatu bentuk khusus dari asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat, keseluruhan, dan bagian dari komponennya. Misal, agregasi ini dia memiliki tapi tidak terikat, contohnya reservasi room. Contohnya analisis dan desainnya seperti ini. Lalu komposisi suatu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan dalam paling banyak satu komposit pada satu waktu, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian. Nah, komposisi ini dia saling memiliki dan terikat, tidak bisa dipisahkan. Contohnya dari reservasi ini dia harus melakukan payment atau pembayaran. Terima kasih. Jangan dimatiin dulu, jangan dimatiin. Kan nanya dulu. Yuk. Tapi ada yang mau nanya nggak? Langsung deh, aku belum mendapatkan. Aku ini Belum sih mendapatkan, yang bingung sama contohnya si asosiasi sama agregasi. Asosiasi. Sama agregasi. Soalnya kan isi kelasnya tuh sama tuh kan, kayak sama itu. Sama-sama isi asesor, mutator. Apa Kan bukan di sana perbedaannya atau gimana? Kalau asosiasi kan lebih kayak entitas hubungan hubungan antar entitas aja gitu. Tapi dia belum tentu memiliki. Kalau agregasi itu dia udah pasti memiliki tapi tidak terikat kayak gitu. Berarti emang kayak itu kelasnya itu bukan sudut bukan fokus perbedaannya yang hubungan relationship-nya aja ya? Iya, relationship-nya aja. Oke. Hubungan relationship kan sama aja, hubungan. Oke, itu aja sih. Masih Ya. itu Risma sama Aksa. Udah, langsung aja. Langsung siapa nih? Langsung aja. Enggak, Ya udah, aku berarti yang. Tapi Risma mau nanya gak itu?
Rasma gimana dia? Menghilang dia. Di mute itu deh. Iya, aku yang nge-mute sih. Open. Oh, Tapi bisa nge-unmute sendiri dia. Pas, just continue. lanjut aja berarti. Oke. Makasih. Kembali Ya, ke saya. sama-sama. Udah kelihatan ya? Kelihatan tuh? Atau kepotong? Setengah tapi. Emang gitu Kepotong. ya? Nah, Ini udah jelas. udah. Udah. Berarti lanjutin dari yang punya Cantika ya. Menyempurnakan class relationship ini maksudnya refining. Menyempurnakan nih maksudnya refining nih. Nah, terus tujuan yang paling pertama di navigasi ini itu bisa dibilang kalau tadi yang asosiasi, agregasi sama satu lagi apa itu lupa komposisi ya. Itu kan berarti bisa dibilang contoh-contohnya tuh. Nah, sekarang navigasi ini bisa dibilang fungsinya nih. Nah, jadi yang paling pertama kali bisa dibilang fungsinya itu ini yang aslinya cuma garis saja di analisis itu diubah di desain jadi isi tanda panahnya. Jadi kayak lebih jelas dia hubungannya itu dari kemana kemana, nggak cuma hubungan doang gitu. Gitu. Gitu ya. Nah, terus ada nih tipe-tipenya, ada yang implisit. Kalau implisit itu kan artinya maksudnya nggak terlalu kelihatan jelas ya. Nah, eksplisitnya yang kelihatan jelas karena ya isi tanda panah itu maksudnya eksplisit, jadi tahu arahnya kemana aja. Ya, bidireksional itu dua arah, uni itu berarti satu, gitu ya. Itu bisa dibilang fungsi dari class relationship. Terus ada ini nih, association secara khusus. Nah, tadi kan bisa dibilang bakal bingungin ya, kalau misalnya gini, ini kan bisa dibilang bentuknya di analisis. Nah, kalau misalnya bentuknya diubah ke desain, itu gimana sih jadinya? Itu jadinya kayak gini. Tapi ini contoh khusus saja, nggak harus banget kayak gini. Kalau misalnya pengen banget nampilin kalau desain kalau room ini memiliki satu properti. Ini bisa lebih jelas dilihat dibandingkan sama di slide selanjutnya. Nih, jadi ini yang ngebahas yang tadi nih, kan ini multiplication-nya. Nah, ini contoh-contoh multiplication-nya. Ini yang one to one nih, yang nggak isi tanda satu atau bintangnya. Yang bintang ini kan tandain apa namanya many-nya. Nah, ini nggak diisiin karena emang udah jelas ini tuh pasti one to one gitu. Maksudnya ya, kalau misalnya dari analisis kayak gini, sekarang di desain kayak gini, surveinya itu lebih dijabarkan gitu lah bisa dibilang. Nah, sebenarnya nggak harus diginiin sih, tapi kayak biar tahu aja kayak gimana sih hubungan survei sama customer gitu ya. Kan ini customer nih jadi atribut ya di survei ya. Nah, itu maksudnya hubungan mereka gitu. Kalau di sini ada properti sama room nih. Jadi mereka saling apa ya? Interaksinya antar satu sama lain tuh saling berjalan gitu. Satu properti bisa punya satu ruangan atau banyak ruangan kan gitu cara baca multiplication. Nah, makanya sebutannya collection di sini. Kalau customer ini kan satu data tunggal. Kalau collection ini sebenarnya room-nya banyak nih, makanya room-nya isi S. Di sini room, ini room-nya isi S. Nah, itu aja perbedaannya one to many sama one to one. Nah, terus ada many to many nih. Many to many itu agak bingungin sebenarnya kalau dipisah ke desain. Apa sih? Agak bingungin itu karena
di desain tuh nggak bisa semata-mata langsung satu titik bintang, harus ada bisa dibilang dipecah gini untuk bisa dibilang memperjelas. Ini contohnya itu bisa lebih jelas di slide selanjutnya. Ini, jadi kayak konteksnya itu kan dua kelas ya, ini kelas tim, ini kelas game. Itu kalau misalnya relationship menghasilkan atribut lagi nih, atribut baru. Kalau misalnya contoh itu ada di ERD yang relationship yang bentuknya belah ketupat. Nah, belah ketupat itu kan bisa punya atribut tuh, ya kan? Nah, itu tuh maksudnya kalau digambarin dalam APSI itu bakal kayak gini jadinya. Nah, tapi karena tadi kesusahan pengubahan analisis ke desain, makanya jadi kayak gini. Yang tadi atribut hasil dari relationship mereka, ya gitu. Atribut yang lahir dari relationship mereka itu terpaksa harus dijabarkan di salah satu kelasnya. Dipilih sih kelas yang lebih umum ya, karena game itu kan bakal bisa dibilang isinya tim gitu kan, makanya skornya juga ada di game. Ini salah satu penulisannya, terus ada penulisan yang lain. Ini lebih gampang lah dibaca, karena game itu bisa memiliki 2 skor. Ini kan tim 1, tim 2 nih, ya kan? Nah, multiplication-nya gitu juga cara bacanya. Satu game bisa punya 2 skor. Dan satu tim itu bisa banyak punya skor. Misalnya skornya 10 lah gitu ya, atau 12 gitu. Itu bisa. Nah, penjabarannya ini kan sama nih. Itu bisa dijabarin jadi ke sini gitu. Itu sih deskripsi tentang class relationship. Ada yang masih kurang ngertiin nggak? Aku deh mau nanya deh. Yo. Itu yang refines tuh gimana coba ya, kayak yang class games tadi deh, yang games. Ini. Nah, Ini. Itu tuh. Refine ini maksudnya analisis ini diubah menjadi ini gitu. Ini enggak maksudnya arahnya dari tim skor ke tim skor ya. Ini kayak ini nih, contoh ini kan dari sini ke sini nih. Ya, ini cuma penempatannya nih yang kebetulan di sini. Ini juga bisa nih, penempatannya refine gitu. Bisa. Itu pertanyaannya Aksa, atau gimana? Jadi itu misalnya dari analisis kalau dijadiin desain kayak gini gitu ya dia. Oke. Kan ini tulisannya ini many, ini tuh. Itu agak sedikit bingung kan tuh, apa sih yang tuh cuma timnya tuh atau apanya tuh. Nah, ini maksudnya tim skornya tuh. Ya. Tuh, ini maksudnya 2 yang aku bilang tuh gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebenarnya agak ambigu sih, kayak misal itu kan yang di tim kan bintang kedua, nah tapi yang terbentuk di bawah bintang kedua sama bintang ke-1. Mungkin maksudnya itu kayak gimana ya? Oh, ini bacanya itu multiplication tuh bacanya satu arah gitu ya. Jadi maksudnya satu arah tuh nih, kan game nih. Game ini multiplication-nya atau hubungannya sama tim score itu bacanya yang ini. Tim score hubungannya sama game bacanya yang ini. Jadi satu tim score itu bisa punya banyak game. Nih, satu tim score hanya bisa punya satu tim. Satu game bisa mempunyai 2 tim score. Satu tim bisa banyak punya tim score. Gitu. Bayang nggak kok cara bacanya gitu? Berarti kita nggak bisa ngedefine kayak misal kan kalau di dalam diagram apa ya, kelas diagram misalkan bintang 1, 2 star itu bintang-bintangnya itu kan 1 to many. Ini berarti cara bacanya harus kayak cara yang baca kamu tadi. Iya, karena kalau ini ke ini.
Iya gitu. Kan aslinya kayak gini kan, game sama tim aja kan hubungannya. Tapi bisa dibilang hubungan itu menghasilkan suatu atribut lagi nih. Kayak kan sepak bola nih, sepak bola ada 2 tim, merah sama biru. Nah, merah itu punya skor masing-masing kan. Biru juga punya skor sendiri kan. Iya. Nah, game itu punya 2 skor jadinya, 2 skor. Skornya si tim biru sama skor tim merah. Nah, itu kan hubungannya itu bisa dibilang hasil dari hubungan mereka ya. Kalau misalnya game doang kan dia belum tentu punya skor. Kalau tim doang dia belum tentu punya skor. Nah, kalau game sama tim berhubungan itu bisa punya skor kan gitu. Nah, makanya untuk secara detailnya nih hubungan mereka itu digambarin dengan cara ini. Tuh masih bingungin nggak? Enggak sih. Aman-aman. Aman. Lebih enak kayak gini, Bro, kalau digambarkan. Enakan yang bawah atau enakan yang atas? Yang bawah sih. Ya, kalau analisis ini biasanya untuk stakeholder ya, atau ya yang apa ya, yang lebih umum atau lebih mudah dibaca. Kalau yang di bawah ini untuk orang-orang programmer, untuk ngoding-ngodingan gitu. Kayak kan ada tipe data gitu kan, lebih jelas lah. Biar bisa langsung decoding gitu kelasnya. Oke. Sip, aman deh. Ada pertanyaan lagi? Cantika? Cantika ada gak? Aman ya? Cantika masih ya. Belum ada, Dek. Oh iya. Oke, lanjut ya berarti ya. Ya, lanjut next. Thank you, terima kasih. Kembali kasih. Udah kelihatan belum? Udah. PPT. Udah. Ya, PPT yang kelihatan. Gerak-gerak juga. Bentar. Jadi di sini ada di slide ke-26 ini kita bakal ngebahas tentang refining method atau metode pemurnian, penyempurnaan lah bisa dibilang. Nah, di metode identifikasi selama alur kerja itu ada analisis CRC yang menentukan responsibilitas, analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam service class. Kemudian ada desain yang mengidentifikasi metode pengakses dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Nah, di sini juga ada jenis metode lain, yaitu ada object management, ada pengujian unit, ada recovery, inverse, dan complementary operation. Selanjutnya di sini kalau kita lihat refining metodenya kan ada apa namanya? Nah, di sini ada sintaksnya. Kalau kita ubah ke dalam desain atau gambar akan menghasilkan seperti ini. Gimana? Jadi yang di kelas 6 ini jika di refine akan menghasilkan pelayanan reservasi seperti ini. Lanjut. Sama seperti slide sebelumnya, di anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan behavior metode. Nah, kalau menurut saya di sini sama seperti tadi, ini ada sintaks yang diubah ke dalam kelas seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Ini juga sama ada. Nah, slide selanjutnya itu ada mendeklarasikan konstruktor.
Konstruktor menginisialisasi objek dan sintaks yang mirip dengan metode. Ini ada kelas dengan metode-metodenya. Jadi si pelanggan ini punya atribut ini di sini. Kemudian di bawahnya ini ada apa namanya metode-metodenya. Dan dibagi lagi ada yang konstruktor, ada yang ini mengakses dan ada yang mutator. Kalau yang ini menurut saya itu dia lebih ke setGet. Nah, selanjutnya adalah meninjau kopling. Idealnya model Anda harus memiliki kopling terendah ketika maintain functional requirements dan non-functional requirements. Nah, di sini ada contoh dua perbedaannya itu. Kalau menurut saya itu ada yang very high coupling dan low coupling. Di sini perbedaannya itu kalau yang very high itu dia lebih apa ya, bisa dibilang lebih kompleks lah, karena si ini tuh arrow-nya itu arahnya lebih banyak gitu, lebih menunjukkan ini tuh ke sini atau ini tuh ke sini. Kemudian yang di low-nya itu dia masih secara garis besar gitu, belum kompleks seperti yang very high. Tapi saya juga sebenarnya masih bingung nih, maksudnya si arah ini tuh untuk apa sih gitu. Kenapa dia apa namanya? Kenapa dia dibagi menjadi dua gitu, low dan very high. Terus ini adalah meninjau kohesi. Idealnya Anda harus memiliki kohesi tertinggi. Kemudian model Anda harus memiliki kohesi tertinggi sama. Jadi di sini ada contoh nih. Ini yang kohesi rendah dan kohesi yang tinggi. Perbedaannya apa? Kalau yang kohesi rendah itu dia tidak sekompleks kohesi tinggi. Contohnya di sini ada member. Dia tanggal meminjam. Cuma apa namanya, arrow dependensinya itu mengarah ke book doang. Tapi kalau misalnya yang high cohesion itu yang misalnya ada kelas meminjam, ada tanggal peminjaman, dia mengarah kedua, lebih di apa namanya, lebih dijabarkan gitu. Dia lebih dijabarkan, dia tuh member dan apa, si member ini melakukan peminjaman sama dia tuh meminjam buku. Gimana? Lanjut. Kemudian ada membuat komponen dengan interface. Nah, kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan interface yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Ini gambarannya. Ini tuh saya masih belum paham sebenarnya kenapa tuh gambarnya bisa seperti ini gitu. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang bisa bantu menjelaskan ke saya atau gimana. Nah, di sini ada membuat komponen dengan interface. Dependency arrow tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi interface yang diperlukan. Namun, Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan ke dalam contoh berikut. Nah, bedanya yang slide ini dengan sebelumnya adalah di sini ditaruh dependency arrow-nya gitu, ditambahkan. Misal, di lateral notification ini dia mengarah ke loan ini, atau si loan ini mengarah ke book service. Jadi lebih ditunjukkan lah relasinya ke siapanya. Perbedaannya dengan yang ini. Nah, ringkasan setelah kita mempelajari modul ini adalah selama desain workflow, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Kemudian modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut, seperti atribut, relationship, method, konstruktor, dan method behavior, dengan menggunakan notifikasi caranya. Kemudian kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tertinggi dan coupling yang rendah seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan interface yang terdefinisi dengan baik. Itu. Ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang mau bantu menjelaskan di slide ini? Bisa. Kenapa, Dek? Aku coba bantu jelasin ya.
Yang Ya, Dek. bagian Silakan, interface. mantap. Hmm. Kalau interface itu yang aku tahu sih yang codingan ya. Yang programmingnya, interface itu semacam, kalau misalnya dulu penjelasannya Pak SOP, interface itu semacam pakaian nih, pakaian. Jadi suatu class itu bisa memiliki ciri-ciri, ciri khas. Nah, ciri khasnya itu bisa dibilang disebutkan dalam interface. Jadi ciri khasnya itu tuh member service tuh. Membership memiliki interface member service. Bisa menggunakan interface member service. Interface member service-nya itu dimiliki oleh book reservation. Nah, jadi kayak itu kan ada lubang sama ada pentulan. Pentulan masuk ke lubang. Iya gitu kan. Nah, jadi kalau yang dari yang aku tangkap sih pentulannya itu yang memakai, lubangnya itu yang menyediakan gitu. Jadi kayak dari book reservation itu ada interface nih member service. Nah, jadi kalau misalnya membership-nya itu misal membership A itu akan mendapatkan member service yang sesuai di book reservation. Jadi book reservation itu kan kayak reservasi gitu ya. Apa namanya? Mau mereservasi lah ya gitu sebutannya. Nah, kalau misalnya member itu mereservasi, dia bisa mendapat service. Oh iya. Kalau barang-barang book inventory itu tuh mau direservasi itu bisa dapat book service gitu. Oke. Tapi interface itu bisa dibilang opsional gitu. Bisa dipakai, bisa enggak. Ada membership yang dapat, ada membership yang enggak dapat. Makanya enggak langsung bisa dibilang hubungan asosiasi atau relationship gitu loh yang garis. Makanya sebutannya ini interface gitu. Bisa jadi pakai, bisa jadi enggak gitu soalnya. Kan ciri khas sebutannya gitulah. Oke, mantap. Oke. Makasih, Dek. Yuk. Gimana? Atau sudah cukup? Kalau udah cukup, kita bakal tutup aja ya. Ya, sudahi diskusi hari ini, Dek. Yuk, Cukup. Aksa langsung tutup. Ya, terima kasih semuanya sudah bersedia untuk melakukan diskusi pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.